Selamat datang di Desa Bejaten, sebuah desa yang berada di Kecamatan Pabelan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Lebih tepatnya, desa ini berada di sebelah timur laut dari pusat Kecamatan Pabelan. Desa Bejaten berada di antara hijaunya hamparan sawah dan keramahan warganya yang sejak dari turun-temurun masih menjadi ciri khas warganya. Tak hanya dianugerahi keindahan, Desa Bejaten juga menyimpan potensi besar di bidang pertanian dan usaha mikro kecil menengah atau UMKM. Desa Bejaten terbagi menjadi 3 dusun, yaitu Dusun Kerajaan, Belon, dan Meranggen. Salah satu UMKM yang kita datangi adalah UMKM Pakan Ternak. Namanya Pak Sujarwo, seorang pengusaha pembuat pakan ternak yang berada di Dusun Belon, Desa Bejaten. Beliau memulai usaha sejak 2023. Satu hari ya 5 kintal sampai 7. Pokoknya 1 minggu kita harus bisa kirim itu 2 ton. 1 minggu minimal 1 minggu ya, 1 minggu gampang. Ini campurannya itu adonan roti yang expired, kemudian SG itu sekam giling, kemudian ada jungle giling, kemudian ada ciki-ciki. Sebelum memulai usaha pakan ternak, Pak Sujarwo sempat memiliki usaha lain, yaitu kopra. Sebelumnya kita usahanya kopra, Mas. Kopra itu kayak ini, kelapa itu yang dikeringkan. Jadi kelapa kita buka kan, kita panaskan matahari, kalau ada matahari, kalau enggak ya kita open. Jemur. Kita open. Setelah itu kering, baru kita kupas. Setelah kupas kan jadi itu. Sudah jadi kopra, kelapa yang sudah dikeringkan itu. Dengan memanfaatkan sisa makanan, Pak Sujarwo berhasil membuka peluang usaha baru sebagai mata pencaharian. Beranjak ke Dusun Kerajaan, rumah produksi keripik singkong, pisang, dan talas yang sudah ada sejak 2017 dan dikelola oleh sepasang suami istri, yaitu Ibu dan Bapak Mulyono. itu. Untuk produknya itu ada apa aja? Keripik pisang, keripik talas, sama keripik singkong. Sampai itu apa namanya? Bener tahu nggih? Ya, bener Salatiga, terus sampai Ampel. Keliling ke toko-toko tapi modelnya nitip dulu. Nanti ambil uang sama kasih lagi. Kalau ada apa yang nggak laku, kita tarik ganti yang baru. Keripik yang dipasarkan memiliki beberapa varian rasa, namun yang paling diminati oleh pembeli adalah rasa original. Pak Mulyono juga menerima pesanan dan request dari pembeli. UMKM ini terletak di Dusun Belon dan sudah berjalan sejak 1 tahun yang lalu, tepatnya 2024. Pembuatan tahu masih menggunakan peralatan semi tradisional. Tahu yang dibuat dipasarkan ke warga sekitar Pabelan dan Salatiga.
Selain di sektor kuliner, terdapat juga UMKM yang bergerak di sektor peternakan. Salah satunya peternakan kelinci yang berada di Dusun Kerajaan yang dikelola oleh Muhammad Hanif. Untuk pasarnya itu rata-rata kalau saya kan bidding itu diambil Tengkulak. Nah ini Tengkulak menyebarkannya nggak cuma di daerah Kabupaten Semarang tapi juga di Jogja, Kudus, sama Demak kayak gitu. Terutama di tempat-tempat wisata. Untuk makanannya itu rumput sama pelet khusus kelinci tapi. Muhammad Hanif memulai usaha peternakan kelinci sejak 2023. Ada 2 jenis kelinci yang diperjualbelikan, yaitu kelinci hias atau peliharaan dan kelinci konsumsi. Untuk kelinci hias bisa diperjualbelikan mulai dari usia 2 bulan, sedangkan untuk kelinci konsumsi bisa diperjualbelikan mulai dari 4 bulan hingga 1 tahun. Selain untuk dipelihara dan dikonsumsi, limbah dari kotoran kelinci juga dapat dibuat menjadi pupuk sehingga tidak mencemari lingkungan dan dapat diperjualbelikan. Masih dalam sektor peternakan di Dusun Kerajaan, yaitu peternakan ikan lele yang dikelola oleh Pak Dimyati. Lele masang rada suwe ya sekitar 2012 ya satu kolam rata-rata 10.000. Pak Dimyati memulai usaha peternakan lele sejak 2012, di mana setiap kolam lele berisi 10.000 bibit lele yang akan diperjualbelikan. Usia lele yang siap dipanen dan dijual yaitu lele dengan umur 3 bulan. Untuk sekali panen, Pak Dimyati bisa mencapai 3-4 kintal. Untuk pemasaran ikan lele, biasanya Pak Dimyati bekerja sama dengan pengepul atau tengkulak, mulai dari sekitar Pabelan hingga Salatiga. Bersampingan dengan Pak Dimyati, Pak Hamim, seorang peternak ayam dan domba. Pak Hamim memulai beternak sejak 2023. Hasil dari beternak sebagian dijual dan sebagian untuk dikonsumsi sendiri. Ayam dan domba biasanya dijual di pasar dan disetorkan ke pengepul. Ada yang unik dengan cara Pak Hamim memberi makan ternak. Pak Hamim membuat alat pemotong rumput sendiri yang terbuat dari sanyo dan pisau, sehingga Pak Hamim tak perlu repot untuk membuat pakan ternak. Selain melakukan pekerjaan utama, sebagian warga Bejaten, khususnya ibu rumah tangga, memiliki sambilan yang cukup bermanfaat, yaitu membuat tempat sampah yang nantinya dapat dijual dan menambah penghasilan utama mereka. Mayoritas pencaharian utama desa Bejaten adalah bertani dan beternak. Namun, warga Bejaten pantang menyerah. Mereka terus berinovasi dengan memanfaatkan potensi yang ada di sekitar, mulai dari mengolah hasil pertanian menjadi bahan jadi yang siap jual, hingga mengolah limbah yang menjadi barang yang bernilai jual. Inovasi-inovasi inilah yang membuat UMKM di desa Bejaten tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang. Harapannya, dengan semangat gotong royong dan kreativitas, desa Bejaten dapat menjadi contoh desa yang mandiri, berdaya saing, dan terus maju di masa depan.